Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi ya, saya Muhammad Darusman dari SMA Negeri 3 Cibinong, KCD Wilayah 1, Kabupaten Bogor, KCD Wilayah 1, Provinsi Jawa Barat. Yang mana pada kesempatan kali ini ingin berbagi ya mengenai pemecahan masalah, yaitu di sini yang saya angkat yaitu mengenai fenomena ketergantungan gadget pada anak gitu ya. Dan ini suatu fenomena yang sangat luar biasa, yang juga sangat memprihatinkan dan juga sangat menarik sekali untuk dibahas, karena pasti semua orang tua ini secara sadar atau tidak sadar mengalami ini gitu, bahwa anak-anaknya itu eee, kecanduan gadget atau kecanduan HP. Nah, di sini saya angkat karena ini suatu hal yang sangat menarik dan juga, perlu kita, apa namanya, diskusikan gitu ya, mungkin nanti selanjutnya mungkin kita perlu, diskusikan gitu ya. Baik, eee, pertama, ini ya gambarannya anak-anak zaman sekarang itu seperti ini, mereka sudah tidak, mengenal lagi permainan tradisional gitu ya, dan mereka asik dengan HP-nya dimanapun mereka berada gitu ya. Ini fenomena yang luar biasa kan gitu, seperti itu. Dan kita sebagai guru juga sangat prihatin dengan hal ini gitu ya. Kemudian permasalahan yang saya angkat itu bahwa penggunaan gadget pada anak tanpa batas waktu menimbulkan sejumlah resiko. Ya, fokus anak pada pelajaran akan terganggu, ini suatu kepastian, bahkan bisa menimbulkan ketergantungan. Sejumlah risiko itu sudah nyata, ada, dan mengancam keselamatan anak. Kemudian, akar permasalahan yang pertama, gadget telah menjadi bagian dari hidup manusia hingga kalangan remaja. Bahkan hampir 24 jam mereka selalu melekat dan menggenggam ponselnya kemanapun mereka pergi. Kemudian yang kedua, sejak buka mata hingga tidur mereka itu seolah tergantung pada HP-nya atau gadgetnya. Nah, di sini dampak buruk gadget itu pada kesehatan dan perkembangan mental. Dan yang keempat, menurunnya prestasi dan minat belajar. Kemudian, apa dampak kecanduan dari gadget? Yang pertama adalah pola tidur akan berantakan gitu ya. Pasti di sini rutinitas tidur pasti akan terganggu gitu ya. Bahkan tidur larut malam ya, sehingga pada saat bangun pagi itu mereka mau berangkat ke sekolah enggan gitu ya, karena mereka masih mengantuk, karena mereka asik bermain gadget sampai malam hari gitu ya. Kemudian yang kedua, gangguan penglihatan, ini dampaknya ya. Kalau dulu kita waktu masih, kecil mungkin jangan terlalu sering nonton TV, nanti, matanya rusak kan gitu. Itu ternyata betul sekali gitu, dan ini terjadi juga gitu, bahwa anak-anak yang masih, muda gitu sudah terganggu penglihatan atau matanya. Kemudian kesehatan memburuk ya, kesehatan memburuk di sini ya, karena remaja yang terlalu lama bermain gadget itu akan membawa dampak ke postur tubuh dan berat badan yang tidak seimbang, mungkin nafsu makan berkurang gitu ya. Kemudian mereka juga akan mengalami mungkin sakit punggung, sakit leher, tangan sakit, sakit kepala, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu akan mengganggu terhadap kesehatan. Kemudian perubahan mental, nah di sini yang apa namanya, yang sangat sangat kita perlu perhatikan. Perubahan mental di sini adalah selain kondisi fisik yang terganggu, kondisi mental remaja juga yang kecanduan gadget juga akan mengalami masalah gitu ya. Salah satu dampak kecanduan gadget ini merupakan salah satu kekhawatiran yang timbul oleh gadget itu ya. Kondisi ini akan sangat mengubah kebiasaan remaja ketika mereka kecanduan gadget. Remaja yang kecanduan gadget tidak memiliki apa, hobi-hobi yang lain mungkin ya, karena mereka ya asik dengan gadgetnya. Kemudian yang kelima, mengurangi, kemampuan belajar. Nah ini ya, kita sebagai guru itu ya prihatin gitu ya, mengapa seperti itu? Karena dampak kecanduan gadget yang perlu diwaspadai adalah kemampuan belajar yang menurun. Terlalu sering menggunakan gadget akan mengorbankan hal-hal lain di luar dunia gadget. Ini tentu akan sangat merugikan, gitu ya. Para remaja akan kesulitan dalam mengatur waktu mereka. Kemudian kecanduan gadget juga akan membuat remaja sulit menyelesaikan pekerjaan mereka.
PR mereka abaikan, remaja yang selalu sering menggunakan gadget juga kan merasa tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Konsekuensinya, nilai akademiknya pasti akan menurun atau berkurang. Kemudian yang keenam, mengganggu aktivitas sosial. Ya, karena gadget itu temannya, ya temannya juga pasti akan berkurang. Mungkin adalah banyak gitu, tapi apa namanya, lingkungannya seperti kan kalau kita dulu bermain ya di lingkungan dengan langsung ketemu gitu dengan teman-teman, ini enggak gitu. Seperti tadi gambar ilustrasi gitu ya, mereka asik gitu dengan dunia sendiri gitu dengan dan tidak menghiraukan temannya yang ada di sampingnya. Itu dampak kecanduan gadget. Kemudian alternatif solusinya yang pertama, kita coba sibukkan anak dengan kegiatan yang tidak menggunakan gadget selama melakukan kegiatan tersebut. Anak-anak yang tergantung pada gadget disebabkan karena tidak ada kegiatan anak yang dapat dikerjakan. Yang kedua, bersikaplah tegas dalam mendidik anak gitu ya. Sikap tegas bisa dilakukan seperti dengan membekali anak dengan gadget yang jadul mungkin, tapi kan anak sudah tahu ya gadget yang paling bagus apa, yang oke itu seperti apa, itu juga agak jadi tantangan buat kita. Sehingga tidak bisa mengakses internet dan menguninstall aplikasi dan games yang membuat anak menjadi ketergantungan gadget. Yang ketiga adalah atur dan batasi waktu penggunaan gadget. Jangan menggunakan gadget saat sedang bersama orang lain gitu ya. Mungkin ada suatu aturan apabila kita sedang berkumpul dengan teman, mungkin oke lah jangan pakai gadget gitu, jangan pakai HP. Oke, kita ngobrol aja. Mungkin itu juga suatu hal yang bisa kita terapkan. Kemudian tentukan area bebas gadget, area bebas HP. Bisa nggak ya? Itu tantangan. Kemudian pembatasan penggunaan, gadget pada anak, gitu ya. Kemudian hasil dari pemecahan masalah ini, saya ambil dari suatu seminar ya, dan ini menurut Kepala LP2M Dr. Ahmad Yani MAG, bahwa penggunaan gadget pada anak dapat dilakukan dengan melihat usia anak. Usia 0 sampai 4 tahun tidak disarankan menggunakan gadget. Jikapun terpaksa, maka penggunanya harus diawasi oleh orang tua. Sementara untuk anak SD, penggunaan gadget itu sebaiknya tidak lebih dari 40 menit dalam sehari dan diawasi orang tua. Sedangkan untuk anak SMP 60 menit saja dan diawasi orang tua. Untuk mendukung penggunaan gadget pada anak sesuai dengan usianya dibutuhkan aktivitas pengganti agar anak tidak merengek. Ya, misalnya dengan mengajak anak berkegiatan fisik. Jikapun harus dengan gadget, maka kontennya harus dialihkan semisal menonton video Islami atau konten lain yang mendukung potensi dan tumbuh kembang anak. Outputnya adalah memberikan rekomendasi agar para pendidik dan orang tua bisa memberikan perlindungan kepada anak dari ketergantungan gadget dan game online dengan tidak memberikan gadget online sebagai cara agar anak tidak merepotkan lalu diberikan itu. Ya, dengan kata lain adalah ada aturan main yang tegas agar peserta didik tidak tergantung pada game online dan gadget. Itu pemecahan masalahnya ya, dan sumber rujukannya ada beberapa gitu ya yang saya ambil, dan semoga ini bisa apa namanya, memberikan suatu apa ya, masukan kepada kita semuanya bahwa ternyata anak-anak itu ya dengan gadget itu suatu fenomena yang perlu kita khawatirkan dan perlu ada solusinya gitu. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.